Kalau wasyamsi, pertama Allah Subhanahu wa taala itu sumpahnya menggunakan cahaya ataupun matahari. Baru kemudian setelah itu qamar, bulan di malam hari. Yang mana bulan juga dia bercahaya karena fakulan matahari. Jadi kalau wasyamsi surat sebelumnya itu terang dulu baru gelap. Tapi kalau ayat surat yang kita pelajari malam ini alail, itu pertama lain dulu gelap, kemudian terang. Nah, ada maka alim ulama katakan alail ini turun lebih dahulu ketimbang surat Asy-Syams. Apa maksudnya? Alail turun terlebih dahulu ketimbang Asy-Syams. Alail turun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada, bahkan mungkin hanya dihitung jari saja yang sudah masuk Islam mau ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan walail demi malam hari, orang-orang sekitar itu masih dalam keadaan sesat, masih dalam keadaan kegelapan, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Asy-Syams turun. Ulama mengatakan surat ke-20 sekian, yang bukan 26 atau 25 dari turunnya, dari diterimanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu orang Islam sudah 1-2 bertambah dibandingkan ketika turunnya surah Al-Lail atau surat Al-Lail. Lail ini awalnya, Pak, kata awalnya ini dari kata gelap. Rambut juga orang sering menyebutnya dengan lail. Maka ilaila bukan lailatun ya, kalau lailat itu malam. Tapi kalau lailun itu tidak serta-merta artinya malam hari, tapi bisa juga diartikan rambut, karena rambut itu hitam berarti gelap. Alail juga ini awalnya bisa diartikan juga sebagai sesuatu hal yang gelap menutupi akal manusia. Makanya minuman keras itu sering juga orang Arab menyebutnya dengan umul laila, induk daripada kegelapan, induknya kegelapan. Karena awalnya minuman keras, itu sudah gelap, nggak tahu apa yang dilakukan itu, yang gelap itu tidak mengetahui bagaimana dia waktu sadar. Itu lain. Hidayah ketika menuruti. Jadi gelap sekarang waktu malam jam 8:30 itu gelap. Kenapa gelap? Ya karena ditutupi sama gelapnya malam. Warna hari indah tajala, dan demi siang hari ketika menampakkan. Siang hari ketika menampakkan. Wa ma khalaqad dzakara wal untha. Wama, dan apa-apa. Tapi ini dimana-mana, artinya demi siapa? Demi siapa? Khalaqad dzakara wal untha, yang telah menciptakan laki-laki ataupun pejantan, wal untha, dan perempuan ataupun betina. Jadi tidak hanya manusia, tapi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada pejantannya, ada juga betina. Bahkan sampai pohon tumbuhan pun ada yang jantan, ada yang betina. Cuma kita bukan ahlinya, maka ya, tidak paham ada yang jantan, ada yang betina. Mau buah di sini diartikan demi Allah. Allah sendiri bersumpah dengan namanya. Wa ma artinya man. Kalau ma itu benda mati. Apa? Mahada apa ini? Tapi kalau yang saya tunjuk anak kecil atau orang, man hada siapa? Siapa ini? Tapi ma di sini maksudnya man dalam maksud lain. Khalaqad dzakara wal untha, yang telah menciptakan laki-laki perempuan. Siapa
ini ya berarti penghulu perempuanku, ibuku bisa juga pemimpin perempuanku. Nah kalau orang Jawa nggak bisa jadi singkatnya Siti. Nah udah Siti Hawa, Siti Aminah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, pakai Siti. Tapi bukan arti Siti, arti tanah, bukan. Yang dalamnya Siti artinya di tanah. Tidak hanya laki-laki dan perempuan yang Allah ciptakan, tapi ada juga namanya al-unsal muskil. Dalam istilah fikih ada unsal muskil. Siapa unsal muskil itu? Seseorang yang memiliki kelamin ganda. Itu namanya unsal muskil. Bukan banci, bukan juga bencong. Bencong atau banci. Kalau bencong atau banci itu punya satu kelamin, cuma kelaminnya ada yang dioperasi, ada juga yang tabiatnya dia tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah kalau berusaha muskil itu seseorang yang punya kelamin ganda. Jadi kelamin perempuan ada, kelamin laki-laki juga ada. Nah mana nanti yang dominan, maka itu nanti bisa dikatakan itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau ada juga orang itu punya dua kelamin, ya fungsi semuanya. Yang satu juga fungsi, yang satu juga berfungsi. Itu juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau unsur muskil dia jadi imam, kalau belakangnya laki-laki nggak sah. Tapi kalau belakangnya perempuan tidak apa? Tidak apa-apa. Nah, unsur muskil. Nah, di sini ada pembahasan. Kalau seumpama seseorang itu bersumpah, dia tidak mau berbicara kepada siapapun, baik itu laki-laki dan perempuan. Tapi dia itu ngobrol dengan unsur muskil. Yang unsur muskil itu belum diketahui laki-lakinya ataupun perempuannya. Dominannya nggak tahu yang mana alat kelaminnya. Maka secara tidak langsung dia telah melanggar sumpahnya. Kalau ada orang bersumpah, saya tidak akan berbicara kepada siapapun, baik laki-laki dan perempuan. Tapi dia ngobrol dengan unsur muskil, ngobrol dengan orang yang punya dua kelamin ganda, fungsi semuanya. Maka itu pun termasuk apa? Melanggar sumpahnya. Karena unsur muskil itu belum tahu dominannya itu siapa. Dia dominan ke laki-laki atau ke perempuan. Tetap aja itu katanya melanggar sumpah. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dengan malam, kemudian dengan siang hari, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dengan dirinya sendiri, khalaqad dzakara wal unsa, yang menciptakan laki-laki dan wanita. Ini seakan-akan mengandung pengertian juga apa? Bahwa malam dan siang itu beda atau tidak? Beda. Bedanya bertingkat-tingkat atau tidak? Bertahap tidak berbedanya?
Satu malam menuju malam itu ada tahapannya, ketika menuju siang nggak ada tahapannya. Pokoknya matahari itu muncul sudah ada cahaya. Makanya kenapa matahari itu muncul walaupun sedikit saja, itu maka waktu subuh sudah berakhir. Tapi kalau waktu asar, walaupun matahari menggelam, selagi masih ada sisanya, maka itu masih dinamakan waktu asar. Jangan disamakan nanti sholat asar buktinya matahari sudah setengah tenggelam, masih boleh. Berarti saya sholat subuh matahari setengah jam terbit juga boleh. Saya kasih pikirnya pikir nggak tahu mungkin karena masih itu. Maka di dalam bahasa Arab ketika dinamakan terbit matahari itu yang dimaksud adalah apa? Terbitnya matahari meskipun hanya munculnya masih sedikit. Tapi dinamakan ghurubus syams, tenggelamnya matahari, itu yang maksudnya tenggelam sempurna. Makanya kapan waktu maghrib? Ghurubus syams, ketika matahari tenggelam sempurna. Kapan akhir waktu subuh? Ketika matahari muncul, walaupun hanya sedikit saja, nggak nunggu sempurna, sudah habis waktu subuh. Itu perbedaannya. Kemudian Allah membuat perbedaan lagi. Setelah itu sumpah dengan sumpahnya menciptakan laki-laki dan wanita. Ini pun tidak hanya masalah alat produksinya, bukan hanya fisiknya. Sampai tabiat, pikiran, batiniah, naluri laki-laki dengan wanita tetap berbeda. Bahkan ada ulama mengatakan, seumpama anak itu masih bisa berangkat atau merangkak, anak kecil merangkak, itu sediakan saja satu pistol-pistolan tembak-tembakan, yang satunya boneka. Kalau anak laki-laki itu pasti tabiat umumnya anak laki-laki dia lebih akan menuju ke pistol-pistolan ketimbang ke boneka. Maka dasar sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala dasar. Laki-laki wanita saja tidak hanya beda tentang fisiknya, tapi pola pikirnya berbeda, hati nuraninya pun berbeda. Saya sering contohkan, kalau laki-laki marah, maka ketika yang dimarahi perempuan dia ucapkan apa? Gimana? Tapi giliran perempuan kecewa marah dengan laki-laki dikatakan gimana? Kalau ada bapak-bapak marah, orang bilang memang gak punya hati, berarti ayo kita juga. Otaknya gimana? Jadi mahadasatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti itu. Sampai sekarang aja Jepang bikin robot, Pak. Itu bisa membedakan robot laki perempuan hanya fisiknya saja. Kemampuannya tuh itu karena memang ada sesuatu yang ditanamkan di memori si robot itu. Tapi kalau tanpa itu ya sudah sama, namanya robot ya robot. Kalau laki-laki ya kan, semua perempuan. Kemudian ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya sa'yakum, usahamu, amalakum, tafsirannya amal-amalmu atau amal-amal kalian, lasyatta, sungguh beraneka ragam. Sungguh beraneka ragam. Mukhtalifun fa'amilun lil jannah bi ta'at wa 'amilun lin nari bil maghfirah. Beraneka ragam apa maksudnya? Sungguh, inna itu sungguh, sa'yakum dari kata sa'i, perjuanganmu, kesungguhanmu atau amalmu atau amal kalian, lasyatta, sungguh beraneka
Jadi tidak hanya manusia, makhluknya Allah ada laki-laki perempuan itu berbeda. Tidak ada juga alam semesta ini ada malam ada siang, tapi juga perbuatan makhluknya Allah SWT itu pun beraneka ragam berbeda-beda. Yang dimaksud sini dua saja. Pada dasarnya perbuatan kita ini Pak, ini kalau diperkes ataupun disimpulkan itu hanya dua saja perbuatan kita. Apa? Taat ke surga ataupun maksiat ke neraka. Dunia ini pada saat ini, detik ini, ada yang jadi satpam, ada yang tidur, ada yang nonton televisi, ada yang mengaji, ada yang nganggur, ada yang sedang galau, ada yang sedang senang. Ini kalau dikumpulkan jadi satu, diperes sarinya, itu cuma dua saja. Orang-orang yang ada di dunia ini apa? Taat ke surga ataupun maksiat ke neraka. Maka setelah Allah bersumpah dengan malam, bersumpah dengan siang, bersumpah dengan penciptaan Allah SWT laki-laki perempuan, maka yang Allah ingin tegaskan dari sumpahnya apa? Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh amal kalian itu beraneka ragam. Maksudnya apa? Kebaikan dan keburukan. Maka dijelaskan lagi oleh Allah SWT dengan ayat selanjutnya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Beraneka ragam. Yang pertama, adapun man, fa'amma, adapun man, utawi ikuman, yaitu manusia ataupun orang aktor yang memberikan ataupun mensedekahkan aktor, wattaqwa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan membenarkan husna kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya menuju suatu kemudahan. Lil jannah, yang masuk jannah. Nah, mari kita perhatikan satu-satu. Fa amma man a'ta wattaqa. Dan adapun orang yang a'ta memberikan. A'ta itu artinya memberikan dengan berat, dengan banyak, dengan berat. Baik itu yang diberikan itu sesuatu yang besar ataupun cara memberikannya itu yang berat. Itu namanya a'ta. Makanya inna a'tayna kal-kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, kenikmatan yang begitu banyak. Atau surga, bisa juga dikatakan surga al-kautsar. Wattaqwa, dan bertakwa, mensedekahkan, memberikan, berbagi, tapi tidak cukup, harus wattaqwa, bertakwa. Takwa itu apa? Takwa. Kita dengar kalau takwa itu kesadaran diri, takut kepada Allah, yang mana memunculkan perbuatan-perbuatan taat kepada Allah dan menghindari daripada larangan Allah. Mereka orang katakan takwa itu takut, ya benar takut, tapi takutnya harus berinci, karena takut itu banyak apa lafaznya. Khaufun artinya takut juga, tapi takut karena melihat sesuatu. Takut karena melihat sesuatu. Malam hari jam 12 ada bunyi lontar-lontar. Yang mana ini? Takut sekali. Karena ada tanda-tandanya, ya pernah melihat ataupun mendengar. Maka itu namanya takut, yang artinya adalah kosong. Artinya adalah khaufun.
Ada juga yang kedua, lafaznya pakai khosyah. Khosyah itu apa? Takut karena buah pikiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallah min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah pakai lafaz khosyah hanyalah para alim ulama, karena alim ulama menggunakan akal pikirannya dalam menelaah ilmu-ilmu Al-Qur'an atau ilmu hadis. Wala takhafu wala yahzan. La takhaf wala tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Itu yang dimaksud takut karena melihat. Takut karena melihat. Tapi kalau takut artinya takut, kesadaran diri, menimbulkan yang namanya ketaatan kepada Allah dan menghindarikan dari apa-apa yang dilarang Allah. Fa'amaman aktor, adapun orang yang aktor memberikan ataupun pokoknya bersedekah hak Allah untuk kepentingan ataupun perkara yang dibenarkan oleh Allah, entah itu infak, sedekah, segala sesuatu yang membuat kemanfaatan bagi manusia lain. Wattaqwa dan takwa, wa saddaqa bil husna, dan dia juga sodak. Ini bukan sedekah, tapi sodak adalah membenarkan bil husna, sesuatu hal yang paling bagus. Husna ini paling bagus. Sodako, kenapa kok kalau kita mengeluarkan uang untuk seseorang untuk bangun masjid dia makan sedekah? Jadi kata sodako, sedekah, sedekah. Apa sedekah? Dinamakan sedekah karena dia telah membenarkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah. Lantas apa bedanya dengan infak? Kalau infak itu lebih umum lagi dan berkaitan masalah harta. Kalau sedekah itu tidak hanya harta. Senyum pun bisa sedekah, sholat duha pun sedekah. Kalau sedekah itu amalannya, artinya untuk amalannya. Tapi kalau masalah harta itu yang umum hanya masalah infak. Infak dan sedekah, infak. Makanya seperti pergi haji, beli alat mukena, beli alat sarung, itu namanya infak. Karena untuk kepentingan apa tujuannya untuk Allah. Infak bisa dinamakan sedekah, tapi kalau sedekah belum tentu infak. Nah kalau zakat apa bedanya? Zakat ini sama dengan infak, hanya saja kalau zakat itu infak yang wajib ataupun sedekah yang wajib. Sedekah pekanan 100.000, 200.000 ini infak bisa dinamakan sedekah juga bisa, tapi tidak dinamakan zakat. Dan kalau zakat pemberiannya itu dianjurkan terang-terangan. Tapi kalau sedekah sebisa mungkin, kalau tanpa ada alasan-alasan yang lain, itu anjurannya disedekahkan dengan sembunyi. Kalau zakat itu ada orang-orang
kedua apa? Sedekah ini liidkhali surur, apa? Memasukkan kebahagiaan kepada saudara muslim kita. Maka sebisa mungkin jangan menyakiti orang yang kita berikan sedekah. Kalau mau memfoto, mendokumentasi, izin. Karena sekarang ini kalau untuk zaman sekarang, era kita itu cukup menjadi keprihatinan ataupun suatu hal yang menyusahkan orang penerima sedekah ketika difoto. Makanya ada video dari luar negeri bilang apa? Datang orang mengasih sesuatu sembako, dia bilang kalau mau foto, gantian saja, biar kamu yang menerima, saya yang kira-kira memberi, kalau saya yang menerima. Kan sama-sama foto kan? Buktinya dia, saya tidak terima. Berarti sudah, saya pun tidak terima kalau ini. Makanya izin dulu, sebagai mungkin izin dulu kalau mau foto. Boleh Pak, saya dokumentasi Pak. Jangan lihat saya malu. Kalau malu ya sensor mukanya. Menyakitinya zaman sekarang dalam bersedekah itu seperti itu Pak. Apa? Kita dengan foto, dengan video. Makanya izin dulu, bagusnya izin dulu. Karena kesannya itu orang menerima sedekah ini apa? Kesannya apa? Kesannya itu hina dalam keadaan kekurangan. Tapi ini semua bisa kita lihat dengan orang mukanya senang di foto malah dia dulu. Dia yang kita foto ya. Tapi sekarang ada poinnya, ada tanda orang itu izin atau tidak itu ada poinnya. Tapi sekarang orang bangga Pak Ustadz karena seperti bantuan pemerintah untuk warga miskin itu malah rebutan Pak Ustadz. Ya kebanyakan seperti itu, tapi tetap ya. Kalau orang yang paham kita pun gimana? Kita suka atau tidak? Karena mungkin orang-orang belum paham, maunya tangan di bawah, tidak mau tangan di atas. Makanya dengan takwa, menyedekahkan sesuatu dengan ketakwaan. Ini sudah berkotor lah sedekah pekanan. Amin. Kalau foto ada alasan, kalau video ada alasan, semua ada alasan. Tapi bisa kalau sedekah pribadi disembunyikan. Mending ngeluh di Facebook Pak daripada pamer pahala di Facebook. Mending ngeluh. Tapi kalau ngeluh paling tidak dihujat. Duh apa di Facebook? Lebih. Emang mau ada bisnis aja. Bisnis juga ada. Bukan Allah di mana-mana ya, tapi Allah Maha melihat dimanapun kita ya. Tulis di batu dibilang Allah. Mending dihujat daripada dipuji-puji, itu akan menggogoti atau menggugurkan daripada kita. Tapi ada tetangga itu Pak Ustadz, sedekah sembunyi-sembunyi, orangnya tidak ada di dapur gitu, orangnya dia asal tinggal di meja itu ya, bagus enggak? Ya, bagus ya. Itu kalau yang menerima lebih takwa lagi ya nggak mengambil. Iya. Karena hati-hati dari siapa nggak tahu. Iya. Nggak jelas itu harta siapa. Iya betul. Serba susah. Tapi tinggalkan di meja langsung keluar. Kalau saya yang di rumah itu ya saya lihat dulu kalau isinya banyak. Tanyakan dari siapa ini? Tanyanya belakang Ustaz. Iya, tanya belakang. Tapi kalau yang spill tanya depan. Siapa ini yang sama-sama siapa tapi ada yang beda. Kalau yang perkelas spill siapa yang beda dari yang ini? Tapi sah-sah saja Pak Ustadz. Kejadian itu sah-sah saja. Iya. Ada dulu zaman Nabi Pak, ada sahabat itu pengen sedekah sembunyi-sembunyi dan bukan nggak mau ikut panitia anak. Nabi itu kan punya struktur juga kalau sedekah buat perang ada ya panitia lah buat sedekah. Tapi dia nggak mau. Akhirnya dia sedekah malam hari waktu gelap sembunyi-sembunyi diberikan kepada semua orang. Besok paginya geger satu pasar. Kenapa? Pencuri itu dapat sedekah, pencuri itu dapat sedekah. Orang bersedekah itu langsung kaget itu. Berarti tadi malam itu yang bersedekah adalah pencuri. Maka ketika dia Allah ini harta milikmu ya Allah, saya bisa manfaat tidak itu atas kuasamu. Besoknya lagi memperbaiki lagi, tetap sedekahnya sembunyi-sembunyi. Maka dikasih lagi. Besoknya lagi satu gang geger. Ternyata apa? Pezina, orang yang zina
itu dapat sedekah, senang sekali, geger tetangganya. Orang presiden dapat sedekah, orang presiden dapat sedekah. Kaget lagi ya. Ya Allah, kemarin mencuri, sekarang apa? Kesina. Besoknya lagi malah diperbaiki lagi, hanya sedekahkan lagi. Ternyata yang terakhir itu adalah orang yang ahli maksiat, mabuk-mabukan. Tambah lagi dia berkata, ya Allah, kalau ini memang hartamu, maka kemanfaatan ini juga akan datang dari. Maka disuarakan kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, tetap engkau mendapatkan pahala. Tetap engkau mendapatkan pahala. Ini salah satu juga teguran. Kalau sedekah sesuatu, kalau tanpa musyawarah, tanpa kepanitiaan, ya kadang bersalah benar. Tapi tadi, kalau sedekahnya itu sedekah senang, mau siapapun orang yang tetap dapat pahala. Hanya kalau itu yang kita berikan itu sesuai dengan orang yang berhak untuk menerima, pahalanya jadi tambah besar. Kemarin juga pernah kita bahas, berikan makan kepada orang kenyang dengan orang yang lapar, pahalanya jauh lebih besar orang yang lapar. Maka sedekah atau ini pun harus dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, 3 syaratnya. Setelah dia mau menyimpangkan, kemudian takwa, kemudian membenarkan husna. Husna ini buat perempuan, artinya paling baik. Kalau untuk laki-laki ahsan, paling baik. Kalau hasan cuma baik saja. Kalau hasan itu mungkin maknanya orangnya lebih baik lagi dibandingkan namanya. Jadi husna ini paling baik. Membenarkan paling baik apa? Bila ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tafsiran menurut tafsir dia. Ada yang mengatakan membenarkan perkara yang baik maksudnya al-jannah, surga. Ada juga ulama yang menafsirkan maksudnya husna di sini membenarkan perkara yang paling baik adalah membenarkan tentang adanya balasan atau ganjaran Allah bagi orang yang mau mensedekahkan sesuatu beserta dengan ketaatan pada dirinya, maka Allah pasti akan ganjar dengan sesuatu yang baik. Ada juga diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhibbu wallahu khairur raziqin." Allah SWT berfirman, apa-apa yang kalian infakkan, walaupun itu hanya sedikit saja, min syai'in, secuil saja mungkin, fa huwa yuhibbu, Allah pasti akan ganti. Wallahu khairur raziqin, dan Allah Maha memberi. Saking Allah itu saking sudah apa? Batasannya itu keras sekali dalam hidup manusia. Oh, nggak mau mengeluarkan harta itu alasannya apa? Pasti nanti akan ganti. Bahkan di ayat yang lain Allah SWT mengatakan sedekah ini sebagai pinjaman dari manusia kepada Allah. Bagaimana? Logikanya bagaimana? Allah yang menciptakan manusia, tapi Allah membahasakan sedekahnya manusia adalah pinjaman untuk Allah. Pinjaman apa? Pasti nanti Allah akan kembali. Wallahu khairur raziqin. Allah Maha Pengembali, Maha memberikan rezeki, pengembali rezeki yang paling baik. Saya lagi naik mobil Pak Makassar. Di samping saya itu ada bos. Sekarang mungkin bos walet lah, serumpaan. Bos walet. Tapi pas di tengah jalan, pas istirahat mau beli bakso, istirahat beli nasi, beli air, dia lupa bawa dompetnya. Padahal dompetnya itu tidak ada uang, ATM saja di situ ratusan ribu. Maka dia bilang sama saya, Ustaz, bisa tidak menyiapkan uang saya 100 ribu buat bayar bakso yang kita makan? Maka kira-kira saya bagaimana? Saya tahu dia bos walet, minjem cuma 100 ribu. Batin saya sebagai manusia, bos walet ATM-nya ratusan juta bahkan bisa jadi miliar, minjem 100 ribu pasti dikembalikan, bahkan bisa jadi. Pas ke Makassar, bawa trayek travel Muhammad, ternyata orang nggak mampu di mobil kita nih. Pas istirahat dia bilang, dompet saya hilang. Udah berapa isinya? Cuma 200 ribu. Ternyata belum makan, saya bisa nggak pinjam?
Kita bilang dengan perasaan. Kasihan ada, pinjamkan juga mau, tapi harapan untuk kembali ada tidak? Tipis sekali. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala minjem sama kita dengan sedekah ini. Allah yang memiliki semuanya, tapi kenapa kita tidak yakin? Kalau saya minjamkan uang 100.000 ke bos walet saja itu, saya yakin nanti sebulan dari Makassar dia pasti ganti juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala pinjam dari kita, karena itu dari Allah saja. Supaya kita lebih paham bahwa itu Allah pasti akan mengganti. Nah, itu juga perlu diluruskan, mengganti ini tidak harus dengan perkara yang sama. Karena perkara yang sama belum tentu bagus. Saya sama Pak Sarono, saya minjem cincin lah sama Pak, cincin emas. Namanya sumpah. Diambilin aja jadi benar. Saya cincin emas. Saya bilang besok Pak, kalau pas nyebrang dari Makassar ke Surabaya di kapal, saya kembalikan ke cincin, bahkan gramnya bisa lebihkan, saya lebihkan. Oh ya oke begitu. Hanya pas sama-sama pulang ke Jawa di tengah kapalnya tenggelam. Saya bilang ke sana, Pak gimana Pak? Saya mau kembalikan cincinnya. Cincin ini lebih berharga dari kemarin saya cincin, baik gimana? Enggak. Kata Rasulullah, saya lebih butuh balok ataupun ban baru itu bekas. Walaupun harganya hanya 20.000 saja. Nah, tandanya Pak, sesuatu yang penting sekarang belum tentu nanti penting juga. Kelihatan sekarang yang seperti ini apa? Mau dulu aja minum makan terus, mending sama istri, mending nonton TV. Karena nggak tahu manfaatnya. Tapi nanti di akhirat, nah, lihatnya kita yang tertawa, kapok apa enggak? Di kapok di jalan sana. Kayak gitu juga, awal-awal tukang emas itu bangga sekali buka toko di pasar, apalagi sekarang emas lagi naik-naiknya. Tapi nanti ketika tenggelam, nah baru tahu rasa ternyata tukang tambal ban lebih bagus daripada tukang emas ketika di tengah. Bahkan tukang emas sendiri tawari, mana emasmu ataupun mau saya ganti tuh ban kamu, jadi mas kita begitu. Kita di semua berada di karena ada waktunya, ada masanya. Wasaddaqa bil husna, itu punya ilahi ya, artinya la ilaha illallah, atau juga bisa surga, bisa juga ganjar yang Allah nanti akan ganjarkan. Pasalnya sih lil yusra, 3 kriteria pada seseorang tadi: sedekah, takwa, dan membenarkan apa-apa yang paling mulia. Pasalnya sih lil yusra, maka kami akan berikan atau akan sediakan atau akan mudahkan lil yusra untuk menuju perkara yang mudah. Maksud di sini adalah lil jan. Ternyata di surga itu mudah. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, semuanya kita berbuat baik itu memang Allah sudah berikan kehendak berbuat baik atau karena memang usaha kita? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullun muyassarun lima. Setiap manusia itu dimudahkan 5 pola, dimudahkan dalam mencapai sesuatu sebagaimana dia ditakdirkan nanti masuk surga ataupun di neraka. Maksudnya apa? Orang ahli surga itu ketika di dunia, ketika hidup akan dimudahkan untuk beramal. Ada orang untuk beramal mudah sekali, insya Allah ciri penghuni surga. Begitu juga kalau ahli neraka, maka dia dimudahkan untuk bermaksiat. Mau maksiat mudah sekali, tidak perlu keluar rumah, tinggal di dalam rumah saja sudah maksiat. Tandanya itu adalah ahli neraka. Sudah seperti itu, contohnya itu seperti itu. Bisa dilihat diri kita, nggak usah lihat orang lain. Kita ini termasuk ahli surga atau ahli neraka. Kalau ketika dibuka sedekah pekanan, kok dia langsung nomor 1, setiap ada nomor 1 terus. Itu bisa ada 2 kemungkinan: semangat sedekahnya kuat, dimudahkan oleh Allah. Yang kedua mungkin dia yang ngedit. Adminnya. Tadi kan belum sempat.
amma man bakhila wastaghna. Sekarang kebalikannya. Tadi kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Sungguhnya amal pekerjaan kalian itu bermacam-macam. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiru lil yusra. Nah, sekarang orang tipe kedua. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang bakhila yang pedit, yang kikir, yang pelit, bihakilah untuk mentasarufkan segala sesuatu, bihakilah sesuai dengan kehendaknya Allah atau haknya Allah. Wastaghna, dan merasa cukup an sawabi, dari pahala. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan yang namanya perkara yang paling baik, baik itu la ilaha illallah ataupun tidak percaya surga, tidak percaya juga adanya ganjaran. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiru lil yusra. Maka kami akan sediakan, akan mudahkan baginya nahian ini lil yusra, untuk menuju kesukaran. Yang dimaksud suka adalah linar, apa? Neraka. Bakhil dan merasa cukup. Ada orang minta-minta ya tidak mau ngasih. Ada orang butuh bantuan juga tidak mau ngasih, bahkan malah memarahi. Ada kisah unik, Pak. Ada suami istri makan malam. Di tengah makan malamnya dia terganggu dengan ketukan pintu. Maka ketika terganggu dengan ketukan pintu, suaminya bilang, "Dek, silakan keluar dari ini, keluar. Itu ada apa sendiri? Kok ada ketok?" Maka ketika dibuka ada komis. Maka karena istri mau bersedekahkan harus izin dulu suami, kalau itu hartanya suami. Maka dia kembali ke suaminya, "Pak, itu ada yang minta-minta komis." Langsung suaminya marah. "Mana dia orangnya? Bilang sama dia, jangan minta-minta. Saya bisa seperti ini karena saya mau kerja." Hanya dengan perasaan sedih, istrinya menyampaikan bahwa suaminya tidak bisa memberikan apapun untuk menantu. Hanya sudah kejadian itu lewat. Berapa bulan kemudian ada pertengkaran dahsyat yang mengakibatkan suami istri tersebut selesai pisah. Akhirnya masa iddah sudah, si perempuan ini yang istrinya dulu itu nikah dengan orang lain, orang yang kaya raya. Maka sudah bersama hidup bahagia bersama suami yang kedua. Maka ketika makan malam juga terganggu dengan ketokan. Ketika ketokan itu terdengar, suaminya bilang, "Dek, keluar, ada apa ini?" Maka seperti kejadian yang awal, karena bedanya suaminya tidak lanjut. "Mas, Pak, itu ada yang minta-minta pengemis." Maka suaminya langsung bilang, "Mana dia? Ayo kita kasih. Jangankan makanan, uang yang ada kita kasih. Kasihan sekali dia." Maka dikasih keluar. Ketika makan di teras, tak lama kemudian si istrinya yang tadi, si perempuannya nangis seketika. Maka nangis langsung masuk rumah. Langsung masuk rumah. Ditanya sama suami yang baru tadi, "Kenapa kamu bisa nangis kamu setelah melihat pengemis tadi?" "Mas, ketika melihat pengemis awal tadi, saya nggak begitu yakin siapa dia. Tapi ketika saya sudah kasih makanan dan uang, ternyata saya baru sadar ternyata itu ada mantan suami saya." "Loh, kok bisa?" "Iya, saya dulu tinggal di daerah sana sama suami
mudah-mudahan istiqomah sedekah pekanan. Amin. Semoga Allah terima. Amin. Amin. Beri kalau bisa ada Beri. teman-teman kita kasih lah. Nanti daripada itu jadi. Jadi besok kalau ada di grup sudah dibuka cepat-cepatan ini Pak Ustaz. Ya. Tapi kalau Ustaz, tapi kalau Daftar ada dulu tuh Pak. ketok-ketok pintu minta sumbangan untuk tampil di band, bagaimana itu Ustaz? Ya, kalau kita sih kalau dia masih ngeyel ya kasih 1.000 lah. Tapi bukan karena untuk Bandnya, karena tamu. bilang aja kita juga mau kasih 20 ini sudah buat makan gitu saja. Tapi jangan bilang untuk band. Karena kita juga menjaga hati supaya siapa tahu dia ternyata minta itu wali band. Tapi kalau mau ngasih jangan. Kalau bisa kita tolak ya. Kita akadnya harus benar. Bahkan seperti ngamen saja Pak. Itu dulu saya pas masih pesantren keras sekali pamannya memberikan pengamen awal. Karena atas dasar musik itu juga musik yang tidak menambah iman. Maka saya bilang kalau saya kasih ini buat makannya, ya jadi semuanya taunya iya kita jadi dikasih semua. Tapi kalau pengemis untuk pekerjaan Ustaz? Untuk pekerjaan? Tidak apa pekerjaan masih Enggak, kerjanya ngemis lah. Kerjanya ngemis memang. kerjanya memang. Ngemis. Oh, ya, kalau memang kita yakin itu memang dia tahu penghasilan segini-segini ya tidak apa kita mau kasih. Ya kembali ke tadi kita mau sedekah kepada orang kaya dia tidak apa. Paling yang dosa pengemis ya kan karena dia berbohong. Dia punya kaki tapi kakinya ditekuk, kasih lepis, kelihatan nggak punya kaki. Tapi kalau dia kok bilang Pak saya mau minta ini untuk acara musik konser musik. Nah kalau kita langsung ngasih karena konser musiknya nggak boleh. Kalau kita yakinkan dengan akal, ini saya kasih buat makan kita saja ya. Terserah dia mau buat apa lagi itu saja. Ini kita sudah. Nah, musik yang bagus tidak apa musik kayak gitu orang berzinahan di mana-mana. Sebabnya dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Cuman bagaimana kita menyampaikan jangan kaku dalam beragama. Nanti langsung sambil gini. Kamu nggak pernah hadir majelis tafsir. Mana mau hadir sekolah saja juga apa-apa. Tetap benar benar. Wa amma man bakhila wasana sudah pelit, kemudian dia merasa cukup. Diajak ke sini dia nggak mau. Ayo sama-sama ke masjid. Saya sudah kok ini sholat di rumah. Itu orang yang merasa cukup, punya ilmu pun merasa cukup. Ayo kita ngaji bareng-bareng. Saya sudah satu saja lah saya ustaznya, nggak perlu ustaz yang lain. Itu merasa cukup, nggak boleh. Wakar dan berhusna dan mendustakan perkara yang paling baik itu orang kafir. Masa dia suruh di maka Allah akan tegakkan langkahnya menuju keburukan, kesusahan itu di neraka. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan apa dan tidaklah wama dan tidaklah hanya nafiah manafi dan tidaklah yughni bermanfaat anhu maluhu idza taradda harta-hartanya ketika dia binasa, ketika dia masuk neraka, harta-harta yang pernah dia punya, pernah dia sedekahkan tidak akan berguna. Maka kenapa kok orang kafir dia nggak sedekah nggak dosa? Kenapa kok orang kafir dia nggak sholat nggak berdosa? Karena dia dosanya sudah satu tapi sudah yang apa? Yang paling inti apa? Kafir. Nah, kalau orang
kami memberikan petunjuk. Jadi yang wajib memberikan petunjuk adalah Allah. Orang kalau dia tidak mengerjakan sesuatu karena tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia mengerjakan sesuatu, melanggar sesuatu karena dia sudah tahu awalnya, maka ini dihukumi dosa. Maka orang kafir, dia dosanya tidak sholat sebagaimana tadi saya sampaikan. Tapi dosanya kenapa dia tidak mau menerima Islam, padahal peringatan ada di mana? Di mana? Anak SMK ditanya tentang biologi, kimia, fisika, pelajaran anak SMK. Oh, dia nggak tahu itu suatu pelanggaran dalam belajar mengajar, karena dia tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Tapi kalau anak TK ditanyai apa itu alat reproduksi, nggak tahu, ini bukan suatu kesalahan. Belum saatnya juga dia tak tahu, bahkan dia tidak tahu kalau dijelaskan. Maka orang kafir, ya kita bukan bahas sholat itu apa. Kalau ketemu orang yang Islam, bukan kita bahas sholat, tidak. Tapi tentang dia masuk Islam. Tapi orang itu kan lahir dari orang tua yang sudah memang kafir, Pak Ustaz. Dan memang kehidupannya memang di lingkungan kafir. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Hukumnya kan memang hidupnya di lingkungan orang kafir, lahir dari rahim seorang kafir, pokoknya kafir teruslah mulai Makanya di sini tafsirannya inna alaina al-huda, kewajiban Allah nanya kami punya Allah dalam memberikan petunjuk. Petunjuk itu datang tidak hanya dari komunitas. Hati manusia diciptakan sebagai hati, bisa merasa, cakar mata bisa melihat, akal bisa berpikir. Ini sudah petunjuk bagi Allah untuk bisa menerima Islam, hidayah. Jadi petunjuknya yang dimaksud hidayah tidak hanya hidayah memang cahaya di dalam hati qalbi, tidak, tapi hidayah semua ini akan pikiran. Bahkan kenapa Rasulullah SAW berdakwah kepada orang kafir? Apakah yang pertama dibahas adalah hati? Tidak. Yang dibahas adalah apa? Ilmu-ilmu pengetahuan. Wasyamsi wa duhaha, ada yang menyembah matahari, sampaikan firman Allah bahwa bukan matahari ini yang memberikan kehidupan, bahwa ada pencipta matahari itu adalah Tuhan yang Esa. Nah, ada pun anak yang terlahir dari rahim orang kafir, maka dia tetap kafir. Cuma kalau dia nanti bakalnya di surga, dia pasti akan mudah dalam menggapai yang namanya hidayah. Jadi seperti itu, Pak. Jadi sudah kuasanya Allah dibilang bagaimana orang kafir. Makanya disebutkan walail hidayah wa nahari idza tajalla. Ada malam, ada siang. Kalau dalam Islam ada orang taat, ada orang yang maksiat. Kalau dalam manusia umum ada orang Islam, ada orang kafir. Kalau dalam jenis kelamin ada wanita, ada laki-laki. Memang karunia Allah sudah seperti itu. Padahal ya kuasanya Allah. Kalau mau mengislamkan semua makhluknya manusia, kuasanya Allah. Tapi ya namanya kita jadi wayang. Wayang itu kalau nggak ada butonya, ada guru-gurunya, serius terus, nggak ada lingkungannya, ya kan? Berhasil. Tapi kuasa Allah menciptakan surga satu, semua sama surga ya sudah. Apakah kita berkewajiban menyampaikan kepada orang-orang kafir termasuk jenis-jenis itu, Pak Ustaz? Di mana kita bertemu mereka itu, apakah kita berkewajiban menyampaikan? Maka kalau ketemu orang kafir, ya kita lihat dulu kapasitasnya. Yang mau kita temui itu kapasitasnya sebagai apa? Kita juga sebagai apa? Kalau kita belum mampu dalam membahas Islam, membahas agama yang lain, maka paling tidak dakwah kita akan dengan berbuat baik. Sudah. Kadang kapasitas saya, seumpama saya memahami dalil, pokoknya tahu agama ini salah, agama ini benar, ini salah, benar. Saya ketemu sama orang jahilnya orang kafir. Pokoknya orang kafir yang nggak tahu tentang kitabnya juga nggak tahu, agamanya pokoknya cuma itu saja. Tapi saya pun harus
kok beda di tangannya. Biasanya nyuapnya lembut, ini kok agak kasar dikit ini. Maka ditanya, kamu siapa? Kamu sepertinya bukan orang yang seperti biasa menyuapi saya. Maka dia langsung nangis, ya, yang kerasnya seperti nangis. Wahai orang tua, sungguhnya yang menyuapimu biasanya ini sekarang sudah meninggalkan dunia ini, karena dia sudah wafat. Maka sekarang saya sebagai wakilnya. Maka dia, siapa yang itu yang nyuapi kamu? Itu yang orang yang kamu jadikan sendiri. Yang ketika kamu disuapi kamu bilang, enak, udah, jangan kamu ikut yang namanya Muhammad, orang gila, ahli sihir. Tapi Nabi Muhammad apa? Dia. Padahal Nabi Muhammad mampu nggak mengeluarkan mukjizat, mengeluarkan dalil, sangat mampu, tapi belum bisa diterima. Maka dengan akal, ketika itu baru nampak hidayah Allah. Apa? Kalau dulu seperti itu, ternyata yang mengaku saya ada orang yang saya tadi, saya sekarang saksikan, wahai saudara, saya masuk. Jadi maksudnya kalau yang Pak Kris tanyakan yang itu bedanya bagaimana? Dengan apa? Sudah dengan apa? Kalau mampu berbicara, bicara yang kira-kira tidak yang. Tapi kalau kita negara Islam, maka dakwahnya bukan seperti itu lagi. Naik level lagi apa? Maksa. Bahkan negara Islam, walaupun Indonesia juga negara Islam, dalam arti mayoritas Islam. Tapi kalau negara Islam yang syariat itu didirikan di situ, itu kita lewat ke orang Islam, orang kafir ada, harus ngisi dulu. Nah, zamannya Nabi ketika Islam sudah berkuasa di Mekah, orang kafir papasan sama orang Islam, orang kafir ngalah, minggir dulu, orang Islam harus lewat. Karena sudah nggak sekufu, apa sekufu Islam? Alailah, wala lula, nggak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi paksa juga boleh, tapi memaksa dalam arti memaksa untuk mentaati aturan Islam, bukan memaksa untuk masuk Islam. Makanya ada namanya kafir dhimmi, kafir yang ditanggung. Apa? Kamu masuk Islam, nggak mau, udah nggak mau apa, tapi kamu harus bayar dan denda. Dhimma artinya kalau kamu mau terlindungi di negara ini, kamu harus bayar jizyah, upeti. Tapi kalau kamu nggak bayar upeti, jangan masuk Islam. Kalau nggak, jangan tinggal di sini. Itu kalau sudah ada negara Islam. Kalau Indonesia negara Islam bukan, nanti ditinjau dari mayoritas Islam, bukan dari berdirinya syariat. Tapi kenyataannya sekarang Pak Ustaz, kalau kisahnya Rasulullah tadi dijelek-jelekkan orang kafir diam, tapi kalau sekarang semakin kita diam, semakin kita ditindas, semakin kita difitnah Pak Ustaz. Kenyataannya kalau tidak kita lawan, kalau kita tidak luruskan, kalau kita sudah meluruskan fitnah itu kan jelas kita melawan. Nah, jadi artinya jelas kalau kita tidak begitu di masa era sekarang itu semakin ditindas bahwasanya kita benar-benar salah kan begitu. Dan memang seksi kalau barang-barang bagus dibilang salah itu seksi sekali dan pengikutnya banyak di sebelah kan gitu. Bagaimana itu menyikapinya? Yang saya garis bawahi ini Pak, tertindasnya itu dalam apa? Kalau tertindasnya hanya masalah itu perasaan, maka tetap yang diutamakan adalah mencontoh Rasulullah. Tapi kalau ditindasnya masalah kita nggak bisa beribadah dengan leluasa, kita diganggu mau masjid. Kalau itu kita berani harus bisa melawan. Kalau nggak terus angkat pedang, tapi minimal angkat sendal lah. Jadi tertindasnya dalam hal apa? Kalau itu menyangkut masalah akidah dan ibadah kita sudah tersempit, maka itu wajib kita melawan. Kalau kita
Bisa. Yang penting kita tidak memulai, kita tidak mulai kecuali di dalam peperangan. Peperangan disebut kamu dulu silakan membahas saya. Kamu kafir ya, kamu musuh ya, ya sudah kata Rasulullah nggak boleh memulai sesuatu boleh. Kamu bebas dulu. Oh mati sih. Jadi kita tidak ada di dalam masalah. Maka kita bisa pikirkan sendiri, bisa menimbang. Kalau tidak ada masalah perasaan, itu masih banyak solusi yang. Jadi tadi kita masih bisa bersikap. Ada lagi? Katanya kalau kita saling membahas ada hadis yang pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka, Ustaz. Apakah enggak kalau kita balas itu tadi apakah enggak masuk hadis itu, Ustaz? Enggak ya. Kalau yang dimaksud membunuh ataupun yang dibunuh masuk neraka itu dalam pertengkaran yang tidak dihalalkan. Yang tidak dihalalkan. Apa maksudnya? Perang saudara karena perkara yang tidak mengharuskan untuk perang gitu kan. Jadi Islam itu ya lembut tapi yang enggak lembut-lembut amat gitu. Suatu saat ya karim ya kan. Jadi yang dimaksud dibunuh masuk neraka, yang dibunuh juga masuk neraka, itu adalah orang yang bertengkar bukan perkara yang halal. Berarti perkara yang perkara hanya selisih apa? Selisih buang sampah ini, tapi malah makanya tadi Pak, doliman boleh dibalas dengan kedoliman yang sesuai. Nah, kebanyakan pertengkaran yang meledak itu karena sudah kedoliman diberikan, tapi dibalas dengan kedoliman yang tidak seimbang. Tetangga kita buang sampah di area tempat kita masuk nggak terima, angkat batang parah, ini nggak boleh. Kalau mau mengganti, angkat kembali itu namanya punya. Kalau nggak juga ambil RT-nya yang tadi, betul. Sebagaimana juga saya katakan, mengalirkan darah seorang muslim itu adalah haram kecuali dalam perkara yang dibenarkan. Apa? Al-wujub dalam mengkisos seseorang. Kalau hadis itu dipahami mengalirkan darah orang Islam kafir, nggak ada yang mau jadi al-wujub. Gitu. Kalian. Pokoknya itu apa? Yang belum yakin. Bukan saya belum yakin. Ya kalau mau yang puas memang bukan orang puas. Ya pokoknya itu. Tapi juga paham. Kedoliman dibalas dengan kedoliman yang sama. Tapi itu bukan satu solusi. Itu solusi terakhir. Solusi yang utama bersabar. Dan bersabar ini jauh lebih besar pahalanya ketimbang kita membahas dengan kedoliman yang sama. Kedoliman satu hanya legalitas saja. Silakan balas tapi sesuai. Nampar kanan ya nampar kanan. Kekuatannya 20% ya 20% namparnya. Jadi gimana? Tapi kalau sudah nggak sesuai, itu timbul daripada konflik. Dan saya yakin kalau seumpama kayak contoh tetangga buang sesuatu sampah di halaman kita, itu pun tidak ada namanya asap kalau nggak ada kita.